Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap desa selalu ada tempat yang tidak boleh didatangi setelah maghrib. Bukan karena angker semata, bukan karena cerita turun-temurun, tapi karena ada sesuatu yang dijaga dan sesuatu yang pernah diberikan. Sumur tua itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Airnya tak pernah kering, namun tak ada yang berani mengambilnya sembarangan. Konon, sumur itu bukan sekedar sumber air, melainkan pintu. Pintu bagi mereka yang ingin kaya dalam semalam, dan pintu bagi sesuatu yang meminta bayaran. Cerita ini tentang seseorang yang datang dengan niat mencari rezeki, namun pulang dengan membawa kutukan. Karena tidak semua doa didengar oleh Tuhan, sebagian dijawab oleh sesuatu yang lain. Jika malam ini kamu mendengar suara ember ditarik dari dalam sumur, padahal tak ada siapa-siapa, mungkin ada yang sedang menagih janji. Desa Kalimanggis di pinggiran Jawa Tengah terlihat tenang dari luar. Sawah membentang luas, pohon kelapa berdiri berjajar, dan suara ayam berkokok menjadi alarm alami setiap pagi. Tidak banyak yang berubah di desa itu selama puluhan tahun. Rumah-rumah masih beratap genteng tanah liat, jalanan sebagian masih berupa tanah padat, dan kehidupan berjalan lambat seperti air sungai kecil yang mengalir di pinggir kampung. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua milik Pak Wiryo. Rumah itu tidak besar, namun kokoh. Dindingnya dari bata merah yang sudah kusam dimakan usia. Kayu-kayu penyangga atapnya mulai menghitam. Di halaman depan tumbuh pohon mangga yang selalu berbuah setiap musim kemarau. Namun yang paling menarik perhatian bukan rumahnya, melainkan sumur tua di belakang rumah. Sumur itu sudah ada sejak zaman kakek buyut Pak Wiryo. Dindingnya tersusun dari batu kali besar yang disemen seadanya. Bibir sumur sedikit retak dan ditumbuhi lumut tebal berwarna hijau tua. Tidak ada timba tergantung lagi di sana. Tidak ada tali. Hanya lubang gelap yang menganga seperti mulut yang menunggu sesuatu jatuh ke dalamnya. Warga desa sudah lama menghindari sumur itu. Konon, dulu pernah ada seorang pemuda yang hilang setelah menantang teman-temannya untuk mengambil air dari sumur itu tengah malam. Keesokan harinya, ia ditemukan tak bernyawa di dekat sawah, tanpa luka, tanpa sebab jelas. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekat saat malam tiba. Pak Wiryo sebenarnya tahu cerita tersebut. Ia mendengarnya sejak kecil, namun baginya itu hanya kisah lama yang dibesar-besarkan. Ia tumbuh di rumah itu, bermain di halaman belakang, bahkan pernah duduk di bibir sumur saat masih bocah. Tidak ada apa-apa di situ, katanya dulu. Hingga keadaan hidupnya berubah. Pak Wiryo hanyalah petani biasa. Ia mewarisi sawah tidak sampai 1 hektar dari orang tuanya. Hasilnya cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak pernah lebih. Ia hidup bersama istrinya, Burini, perempuan sederhana yang sabar, dan 2 anaknya, Raka yang duduk di bangku SMA, serta Sinta yang masih kelas 5 SD. Beberapa tahun terakhir keadaan semakin sulit. Musim hujan datang tidak menentu. Kadang terlalu deras hingga merendam sawah, kadang tidak turun sama sekali hingga tanah retak seperti kulit kering. 2 kali panen gagal membuatnya terpaksa meminjam uang dari koperasi desa. Hutang itu berbunga, meski kecil tetap terasa berat. Setiap malam, ia duduk sendirian di teras rumah, memandang gelapnya kebun belakang. Pikirannya penuh angka-angka, biaya sekolah Raka yang sebentar lagi lulus, seragam baru Sinta, beras yang makin mahal, hutang yang belum lunas. Ia merasa terpojok. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Wiryo berjalan ke belakang rumah untuk memotong rumput liar. Tanpa sadar langkahnya mendekat ke arah sumur tua. Angin sore berhembus pelan, namun saat ia berdiri tepat di depannya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap ke dalam. Gelap. Air di dasar sumur tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam pekat seperti tidak memiliki dasar. Bau tanah basah bercampur aroma anyir tipis tercium samar. Tiba-tiba ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapapun, hanya pohon sawo tua yang berdiri membisu. Ah, cuma perasaan,
gumamnya, lalu kembali ke rumah. Namun malam itu sesuatu terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Wiryo terbangun tanpa sebab. Tidak ada suara keras, tidak ada mimpi buruk. Ia hanya terjaga begitu saja, dengan dada terasa sesak. Lalu ia mendengarnya, suara seperti gemericik air, pelan, berasal dari belakang rumah. Awalnya ia berpikir itu hanya angin yang menggoyangkan dedaunan, namun suara itu terus berulang, ritmis, seperti seseorang mengaduk air dalam wadah besar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri dan kembali memejamkan mata. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, suara itu semakin jelas. Akhirnya ia bangkit. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan istrinya, ia berjalan menuju pintu belakang. Tangannya sempat ragu saat memegang gagang pintu. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun rasa penasaran lebih kuat. Pintu dibuka perlahan. Udara malam menyambutnya dengan hawa dingin yang menusuk. Bulan tertutup awan tipis, cahaya redup menyinari halaman belakang. Dan suara itu kini terdengar sangat jelas. Dari sumur tua, air di dalamnya tampak bergerak, bergolak pelan. Padahal tidak ada timba yang diturunkan, tidak ada batu yang dilempar. Pak Wiryo membeku di tempat. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Lalu dari dalam sumur terdengar suara berat, dalam, seperti berasal dari dasar tanah. Kau sedang kesulitan. Pak Wiryo terperanjat. Ia mundur satu langkah, hampir terjatuh. Suara itu bukan gema, bukan hayalan, jelas terdengar di telinganya. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Air kembali bergolak, lebih kuat dari sebelumnya. Kau ingin hidupmu berubah. Tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat, seolah terpaku di tanah. Suara itu tidak terdengar seperti manusia, tidak juga seperti hewan. Ia tidak bisa menjelaskannya. Kekayaan bisa kau miliki. Kalimat itu membuat pikirannya kacau. Di satu sisi ia ketakutan, di sisi lain, kata-kata itu seperti menjawab semua kegelisahannya selama ini. Suara itu perlahan meredup, meninggalkan hanya gemericik kecil. Pak Wiryo berdiri lama di sana, nafasnya memburu. Setelah beberapa menit, semuanya kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia kembali ke kamar dengan wajah pucat. Sepanjang sisa malam, ia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi setengah sadar. Namun ketika ia kembali ke belakang rumah siang harinya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Di bibir sumur, tergeletak sebuah koin emas kecil, bersih, berkilau. Padahal semalam tidak ada apa-apa di sana. Pak Wiryo menelan ludah. Sejak saat itu, ia tahu sumur tua itu tidak sekedar lubang tua peninggalan leluhur, dan mungkin sesuatu di dalamnya benar-benar sedang menunggu jawabannya. Sejak menemukan koin emas di bibir sumur, pikiran Pak Wiryo tidak pernah tenang. Benda kecil itu ia simpan di dalam laci lemari kayu di kamarnya, terbungkus kain putih. Ia belum berani menunjukkannya kepada siapapun, bahkan kepada Bu Rini. Setiap kali membuka laci itu, kilau emasnya terasa berbeda. Bukan sekedar logam berharga, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, seperti benda itu memiliki hawa sendiri. Ia sempat membawanya ke pasar kota untuk memastikan keasliannya. Seorang pedagang emas tua memeriksa dengan kaca pembesar, menimbangnya, lalu memandang Pak Wiryo dengan heran. Ini emas murni, kadar tinggi, tapi modelnya kuno sekali. Dari mana dapatnya? Pak Wiryo gugup. Warisan lama, jawabnya singkat. Nilainya cukup besar. Jika dijual bisa membayar sebagian hutang koperasi. Namun entah kenapa ia mengurungkan niatnya. Ia merasa koin itu bukan untuk dijual. Malam-malam berikutnya, suara dari sumur kembali terdengar. Tidak selalu keras, tapi cukup jelas untuk membuatnya terjaga. Kadang seperti bisikan, kadang seperti seseorang memanggil namanya pelan. Wiryo. Awalnya ia menutup telinga dengan bantal, berusaha mengabaikan. Tapi semakin ia melawan, suara itu semakin sering muncul. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, suasana desa terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah, meski tidak ada tanda hujan. Sejak sore, Pak Wiryo sudah gelisah. Dadanya terasa sesak, seolah ada dorongan kuat yang menariknya ke belakang rumah. Bu Rini menyadari perubahan itu. "Kamu sakit, Pak?" tanyanya khawatir. "Tidak, cuma capek," jawabnya singkat. Namun saat jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, ia tidak bisa lagi menahan dorongan itu. Ia bangkit dari tempat tidur tanpa suara, mengambil jaket tipis dan melangkah keluar. Kali ini ia tidak ragu, tidak seperti malam sebelumnya. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdegup keras. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun pohon sawo bergesekan, menimbulkan suara gesek halus yang menambah ketegangan. Saat ia tiba di depan sumur tua, bau tanah basah bercampur aroma anyir langsung menyambutnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia berdiri tepat di bibir sumur. "Kau datang." Suara itu muncul lagi. Air di dalam sumur bergolak pelan, membentuk lingkaran kecil seperti pusaran. Pak Wiryo berusaha tegar, meski lututnya hampir lemas. "Apa yang kau mau?" tanyanya dengan suara berat. "Aku tidak menginginkan apapun, justru aku menawarkan." Hening sesaat. "Kau ingin terbebas dari hutang, ingin sawahmu subur, ingin anak-anakmu hidup lebih baik." Setiap kalimat terasa menusuk tempat kepikirannya, seolah makhluk itu tahu semua kegelisahannya.
Bagaimana caranya? Tanya Pak Wiryo pelan. Dari dalam sumur, perlahan muncul bayangan gelap. Tidak sepenuhnya terlihat, hanya siluet seperti kabut pekat yang bergerak naik setinggi dada orang dewasa. Wajahnya samar, namun mata, atau sesuatu yang menyerupai mata, terlihat menyala redup. Kegayaan bukan hal sulit bagiku. Suara itu kini terdengar lebih jelas, lebih dekat. Apa balasannya? Pak Wiryo menelan reda. Air sumur berhenti bergolak sejenak, sunyi. Lalu suara itu berubah lebih dalam. Setiap 7 tahun, 1 nyawa dari garis keturunanmu. Dunia seolah berhenti berputar. Pak Wiryo mundur 1 langkah. Tidak, itu tidak mungkin. Kau bisa menolak, jawab suara itu tenang, dan tetap hidup dalam kemiskinan. Melihat anakmu gagal sekolah, melihat tanahmu dijual. Kata-kata itu terasa seperti pukulan. Bayangan masa depan yang suram tiba-tiba memenuhi pikirannya. Raka yang tidak bisa kuliah, Sinta berhenti sekolah, Purini menangis karena hutang tak terbayar. Kau tidak perlu menentukan siapa, lanjut suara itu. Waktu yang akan memilih. Pak Wiryo memejamkan mata, napasnya berat. Ia sadar tawaran itu salah, sangat salah. Namun ia juga lelah hidup dalam kekurangan. Ia terdiam lama. Angin berhenti total, bahkan suara jangkrik pun seakan menghilang. Kau hanya perlu menyatakan setuju, bisik suara itu. Tubuh Pak Wiryo gemetar. Dalam benaknya terjadi pertarungan antara rasa takut dan keputusasaan. Apa jaminannya? Suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba dari dalam sumur melesat sesuatu kecil dan jatuh tempat di tanah dekat kakinya. 1 lagi koin emas, lalu 1 lagi. Total 3 keping kini tergeletak di depan matanya. Itu hanya awal. Kilau emas di bawah cahaya bulan membuat pikirannya semakin kabur. Ia membayangkan hutangnya lunas, sawahnya kembali hijau, hidupnya berubah. Tanpa sadar, bibirnya bergerak. Aku setuju. Begitu kata itu terucap, angin berhembus sangat kencang. Pohon sawo berguncang keras. Air dalam sumur berputar liar seperti pusaran besar. Bayangan hitam itu perlahan turun kembali ke dalam kegelapan. Perjanjian telah dibuat. Suara itu menggema, lalu menghilang. Seketika semuanya kembali sunyi. Pak Wiryo berdiri dengan napas terengah. Tangannya gemetar saat mengambil koin-koin emas itu. Tubuhnya terasa lemas, namun dalam hatinya muncul sensasi aneh, antara takut dan lega. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan hanya kesepakatan biasa. Itu adalah awal dari hitungan waktu. 7 tahun pertama telah dimulai, dan sesuatu di dalam sumur tua kini resmi memiliki hak atas keluarganya. Pak Wiryo kembali ke rumah dengan wajah pucat. Saat ia berbaring di samping istrinya, matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini demi keluarga, bahwa pengorbanan itu jauh di masa depan, bahwa mungkin saja tidak benar-benar terjadi. Namun, jauh di belakang rumah, dari dalam sumur yang kembali tenang, terdengar suara air menetes pelan, seperti hitungan detik yang baru saja dimulai. Sejak malam perjanjian itu, Pak Wiryo merasa ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Bukan perubahan yang langsung terlihat, melainkan seperti aliran halus yang bergerak tanpa suara. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa ringan, meski semalaman hampir tidak tidur. Saat melangkah ke halaman belakang, ia sempat menoleh ke arah sumur tua. Sumur itu tampak biasa, tenang. Airnya tak lagi bergolak, seolah apa yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Namun 3 keping koin emas di dalam sakunya menjadi bukti bahwa itu nyata. Hari itu ia pergi ke sawah dengan perasaan campur aduk. Musim tanam kali ini sebenarnya tidak menjanjikan. Beberapa petani lain bahkan sudah mengeluh tanah terlalu keras dan kurang air. Tapi saat Pak Wiryo tiba di lahannya, ia tertegun. Tanah yang kemarin terlihat retak kini tampak lembab. Padi yang hampir menguning kering kini berdiri lebih segar. Daunnya hijau mengilap, berbeda dengan sawah di sebelahnya yang terlihat kusam. Ia mengucek mata, memastikan tidak salah lihat. Ini aneh, gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian, hujan turun tepat di atas lahannya. Tidak deras, tidak berlebihan. Cukup untuk membuat tanaman tumbuh subur. Sementara sawah lain di bagian ujung desa tetap kering. Orang-orang mulai memperhatikan. Pak Wiryo, pupuknya pakai apa? Tanya tetangganya, Pak Darto. Biasa saja, jawabnya singkat. Ia sendiri tidak tahu harus menjelaskan apa. Waktu panen tiba, hasilnya mengejutkan semua orang. Gabah yang ia dapatkan hampir 2 kali lipat dibanding musim terbaik sebelumnya. Bahkan kualitasnya lebih bagus. Pedagang dari kota datang langsung ke desa untuk membeli hasil panennya dengan harga tinggi. Dalam 1 musim saja, ia mampu melunasi hutang koperasi.
Bu Rini menangis haru saat Pak Wiryo menyerahkan bukti pelunasan. "Alhamdulillah, akhirnya lunas juga," katanya dengan mata berkaca-kaca. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. Di balik rasa syukur itu, ada bisikan kecil dalam pikirannya yang berkata, "Ini baru permulaan." Beberapa bulan kemudian, keberuntungan kembali datang dengan cara yang tak terduga. Seorang pria berpakaian rapi datang ke rumahnya. Ia mengaku sebagai perwakilan perusahaan bahan bangunan. Mereka sedang mencari lahan yang memiliki kandungan pasir berkualitas untuk proyek besar di kota. Tanah kosong di belakang sawah Pak Wiryo ternyata memiliki kandungan pasir yang sangat baik. "Kami siap membeli dengan harga tinggi, Pak," kata pria itu sambil menunjukkan angka di atas kertas. Angka itu membuat tangan Pak Wiryo sedikit gemetar. Itu lebih dari cukup untuk membeli mobil bekas, merenovasi rumah, bahkan menyisakan tabungan besar. Tanpa banyak pertimbangan, ia setuju. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, hidupnya berubah drastis. Rumah tua yang dulunya kusam kini dicat ulang, lantai semen diganti keramik. Ia membeli sepeda motor baru untuk Raka dan perhiasan sederhana untuk Bu Rini. Warga desa mulai berbisik-bisik. "Rezekinya deras sekali ya, seperti ada yang aneh." Namun di depan Pak Wiryo mereka tetap tersenyum dan memberi selamat. Raka bisa melanjutkan sekolah ke kota tanpa khawatir biaya. Sinta mendapat seragam baru dan buku-buku tambahan. Bu Rini terlihat lebih bahagia. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Pak Wiryo tetap terbangun. Ia selalu mendengar suara yang sama, gemericik air. Kadang pelan, kadang jelas. Ia tidak pernah lagi melihat bayangan hitam itu. Tidak ada percakapan lanjutan, tidak ada permintaan tambahan. Hanya suara air, seperti pengingat. Suatu malam, ia memberanikan diri berdiri di belakang rumah, memandang sumur yang kini tampak lebih bersih. Lumut di bibirnya seperti mengering, batu-batunya terlihat lebih kokoh. Ia melempar kerikil kecil ke dalamnya. Butuh waktu cukup lama sebelum terdengar suara. Blum. Sumur itu terasa lebih dalam dari sebelumnya. "Aku sudah menepati janji," bisiknya pelan. Angin malam berhembus ringan. Tidak ada jawaban. Hari-hari berlalu, kekayaan terus mengalir. Pak Wiryo mulai membeli beberapa petak sawah tambahan dari tetangga yang kesulitan ekonomi. Ia kini menjadi salah satu orang terpandang di desa. Namun di balik kemakmuran itu, perubahan kecil mulai terasa. Raka menjadi lebih sering sakit kepala tanpa sebab. Sinta kadang terbangun tengah malam dan mengaku bermimpi berdiri di tepi sumur yang sangat dalam. Bu Rini mulai merasa rumah mereka terlalu dingin saat malam tiba. Anginnya aneh, katanya suatu ketika. Pak Wiryo hanya diam. Ia mulai menghitung waktu tanpa sadar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Semakin waktu berjalan, semakin ia menyadari bahwa angka 7 itu bukan sekedar ancaman kosong. Setiap kali melihat anak-anaknya tertawa, hatinya terasa teriris. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin saja perjanjian itu tidak benar-benar akan ditagih. Mungkin makhluk itu hanya menakut-nakuti. Mungkin semua ini kebetulan. Namun pada suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, ia kembali melihat sesuatu di bibir sumur. Bukan koin, melainkan garis tipis seperti bekas goresan melingkar di batu sumur. Ia menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 goresan kecil, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan. Ia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Tangannya bergetar saat menyentuh goresan itu. Tepat saat jarinya menyentuh batu, dari dalam sumur terdengar suara sangat pelan. Waktu berjalan, Pak Wiryo mundur cepat. Suara itu singkat, hampir seperti desahan, namun cukup untuk membuat jantungnya berdegup keras. Ia sadar, kekayaan memang datang tanpa diduga, namun sesuatu sedang menghitung, dan angka itu perlahan mendekati 7. Rumah Pak Wiryo semakin megah dibandingkan rumah-rumah lain di desa Kalimanggis. Dindingnya kini dicat warna krem terang, halaman depan dipasang pagar besi, dan sebuah mobil bekas terparkir rapi di samping teras. Dari luar, keluarga itu terlihat seperti contoh keberhasilan. Namun di dalam hati Pak Wiryo, ada hitungan yang tak pernah berhenti. 6 tahun telah berlalu sejak malam perjanjian. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu berdiri di jendela kamar, memandang ke arah belakang rumah. Sumur tua itu kini tampak lebih sunyi, tapi justru kesunyiannya terasa menekan. Goresan di bibir sumur kini bertambah. 6 garis sudah jelas terlihat. Ia tahu 1 garis lagi akan muncul, dan ia tahu apa artinya. Memasuki tahun ke-7, suasana rumah mulai berubah. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuat Pak Wiryo semakin gelisah. Raka, anak sulungnya, yang kini berusia 20 tahun dan sedang kuliah di kota, mulai sering mengeluh lemas. Awalnya hanya kelelahan biasa karena tugas kampus, namun lama-lama keluhannya semakin sering. "Pak, kepala saya pusing terus," katanya suatu malam saat pulang ke rumah.
Wajahnya pucat, matanya tampak cekung. Bu Rini langsung panik. Kita ke dokter saja besok. Dokter di kota memeriksa dengan teliti. Hasilnya normal, tidak ada tanda penyakit serius. Tekanan darah baik, darah bersih, organ tubuh sehat. Mungkin stres, kata dokter. Namun Pak Wiryo tahu, ini bukan sekedar stres. Ia mulai terbangun lebih sering di malam hari. Suara gemericik air kini terdengar lebih keras dari biasanya. Tidak lagi pelan seperti bisikan, tapi seperti seseorang menuangkan air berulang kali. Suatu malam, tepat 3 minggu sebelum malam Jumat Kliwon ke-7, Pak Wiryo bermimpi. Ia berdiri di depan sumur tua. Airnya tidak lagi gelap, melainkan merah keruh seperti bercampur tanah. Dari dalamnya muncul tangan pucat yang perlahan naik ke permukaan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tangan itu menunjuk ke arah rumah, menunjuk ke arah kamar Raka. Pak Wiryo terbangun dengan napas terengah-engah, bajunya basah oleh keringat. Sejak mimpi itu, ia semakin tidak tenang. Ia mencoba mengajak keluarga pergi berlibur ke kota untuk menghindari malam Jumat Kliwon. Namun Raka menolak karena harus mengikuti ujian semester. Tenang saja Pak, saya baik-baik saja, katanya sambil tersenyum lemah. Hari demi hari terasa lebih berat. Seminggu sebelum malam yang ditakuti, Raka jatuh pingsan di kampus. Temannya menelpon Bu Rini, ia langsung dibawa pulang. Tubuhnya demam tinggi tanpa sebab jelas, panasnya tidak turun meski sudah diberi obat. Dokter kembali memeriksa dan tetap tidak menemukan penyebab pasti. Secara medis tidak ada masalah serius, kata dokter dengan wajah bingung. Namun demam itu tidak wajar. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit mendung sejak sore, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pohon sawo di belakang rumah bergoyang keras, meski tidak ada hujan. Raka terbaring di kamar, napasnya berat, tubuhnya panas, tapi tangannya dingin. Bu Rini duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan anaknya sambil berdoa. Pak Wiryo berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya pucat, matanya sembab. Tepat pukul 11 malam, suara dari belakang rumah terdengar jelas, gemericik air. Lalu suara berat yang sudah ia kenal. Waktunya tiba. Tubuh Pak Wiryo terasa lemas, ia hampir jatuh. Tolong, jangan anakku, bisiknya lirih. Angin berdesir kuat, lampu kamar berkedip sesaat. Raka tiba-tiba membuka mata, pandangannya kosong, menatap lurus ke arah langit-langit. Pak, suaranya sangat pelan. Pak Wiryo mendekat. Iya nak, Bapak di sini. Raka tersenyum tipis, senyum yang aneh, seolah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Akhirnya, dalam sekali, gumamnya. Pak Wiryo membeku. Napas Raka semakin pelan. Bu Rini panik. Pak, panggil ambulans. Namun sebelum sempat melakukan apapun, tubuh Raka tiba-tiba kejang singkat, lalu diam. Sunyi. Terlalu sunyi. Bu Rini menggunjang bahunya. Raka, bangun nak. Tidak ada respons. Pak Wiryo memegang pergelangan tangan anaknya. Nadi itu sudah tidak terasa. Di luar rumah, suara gemericik air berhenti mendadak. Angin juga berhenti. Semua terasa kosong. Tangisan Bu Rini memecah kesunyian malam. Warga berdatangan setelah mendengar kabar. Semua terkejut, tidak ada yang mengerti bagaimana anak sehat bisa pergi begitu saja. Dokter yang datang hanya bisa menggeleng. Serangan mendadak, sulit dijelaskan, katanya pelan. Pak Wiryo tidak menangis. Ia hanya duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Dalam benaknya, suara itu kembali terdengar. Perjanjian ditepati. Saat subuh menjelang dan jenazah Raka telah dimandikan, Pak Wiryo berjalan perlahan ke belakang rumah. Langit mulai memerah tipis. Ia berdiri di depan sumur. Di bibir batu tua itu kini terukir jelas satu garis tambahan. 7 goresan lengkap. Ia menyentuhnya dengan tangan gemetar. Sudah kau ambil, katanya dengan suara hampa. Air di dalam sumur tenang, tidak ada gelombang. Namun saat ia hendak berbalik, dari dalam terdengar suara pelan sekali. 6 tahun lagi. Tubuh Pak Wiryo seakan tersambar petir. Ia lupa satu hal. Perjanjian itu bukan sekali. Setiap 7 tahun. Dan hitungan berikutnya sudah dimulai. Sejak kepergian Raka, suasana di dalam rumah Pak Wiryo seperti kehilangan nyawa. Tawa yang biasa terdengar setiap sore, kini hanya tinggal kenangan. Bu Rini lebih sering mengurung diri di kamar. Sinta menjadi pendiam. Ia tidak lagi bermain di halaman seperti dulu. Pak Wiryo sendiri berubah drastis. Ia jarang keluar rumah, sawah yang dulu selalu ia kunjungi kini diserahkan pada pekerja. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Rambutnya semakin banyak yang memutih. Setiap kali menutup mata, bayangan malam itu selalu muncul. Senyum tipis Raka sebelum napasnya berhenti. Ucapan terakhirnya tentang air yang dalam. Dan suara dari sumur tua yang menyatakan perjanjian telah ditepati.
Pak Wiryo mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu kebetulan, bahwa mungkin memang sudah takdir. Namun hatinya tahu kebenaran yang lebih pahit. Ia sendiri yang membuka pintu itu. Suatu malam, sekitar sebulan setelah pemakaman, Pak Wiryo kembali berdiri di belakang rumah. Angin malam terasa lembab, aroma tanah basah semakin kuat meski tidak turun hujan. Sumur tua terlihat sama seperti biasa. Tenang, terlalu tenang. Ia menatap ke dalam cukup lama. "Aku sudah bayar," katanya lirih. "Sudah kau ambil anakku?" Tidak ada jawaban. Hanya suara air menetes pelan dari dalam, seperti gema jaum. Sejak malam itu, teror tidak lagi hanya berupa suara. Sinta mulai sering mengigau saat tidur. Ia menyebut nama kakaknya berulang-ulang. Kadang ia bangun dengan mata terbuka lebar, napas terengah-engah. "Pak, ada yang berdiri di pojok kamar," katanya suatu dini hari. Pak Wiryo langsung masuk ke kamar anaknya. Ia menyalakan lampu. Tidak ada siapapun. Namun udara di kamar itu terasa lebih dingin dari ruangan lain. Bu Rini semakin sering sakit kepala. Ia merasa ada yang mengawasi setiap kali berjalan melewati pintu belakang, bahkan pada siang hari. "Pak, sumur itu tutup saja," katanya suatu sore dengan suara gemetar. Pak Wiryo terdiam. Ia tahu menutup sumur bukan perkara mudah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika mencoba menghancurkan tempat itu. Namun semakin hari, rasa takut berubah menjadi rasa marah. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, mengutuk keputusan yang ia ambil 7 tahun lalu. Ia teringat kalimat itu. 6 tahun lagi. Artinya masih ada waktu sebelum hitungan berikutnya. Tapi siapa yang bisa menjamin makhluk itu tidak bermain lebih awal? Suatu malam Jumat Kliwon, suara dari sumur kembali terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tidak hanya gemericik, tapi seperti seseorang mengaduk air dengan keras. Pak Wiryo keluar tanpa ragu. "Apalagi yang kau mau?" teriaknya. Air di dalam sumur bergolak pelan. Tidak sekeras malam perjanjian, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu muncul lagi. "Kesedihanmu bukan urusanku." Pak Wiryo mengepalkan tangan. Perjanjian sudah ditepati. Hitungan tidak pernah berhenti. Jawaban itu singkat, dingin, dan tanpa emosi. "Kalau aku menutup sumur ini," tantangnya. Air tiba-tiba berhenti bergerak. Sunyi beberapa detik. Lalu suara itu kembali terdengar, lebih dalam. "Kau boleh mencoba." Angin mendadak berhembus kencang. Pohon sawo bergoyang keras. Dari dalam sumur terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh sangat jauh ke dasar. Pak Wiryo mundur satu langkah. Ia sadar ancaman itu bukan sekedar kata-kata. Beberapa hari kemudian, hal aneh terjadi lagi. Seorang pekerja yang biasanya membantu di sawah mendadak berhenti tanpa alasan jelas. Ia mengaku sering melihat bayangan hitam berdiri di dekat sumur saat sore hari. "Saya tidak berani lagi, Pak," katanya sambil menunduk. Berita itu menyebar pelan di desa. Orang-orang mulai menghubungkan kematian Raka dengan sumur tua di belakang rumah Pak Wiryo. Bisik-bisik mulai terdengar. Rezekinya terlalu cepat. Pasti ada yang tidak wajar. Pak Wiryo mulai merasa terisolasi. Ia tidak bisa bercerita pada siapapun. Tidak mungkin mengakui bahwa semua kekayaan itu datang dari perjanjian gelap. Namun rasa bersalah semakin berat. Setiap melihat Sinta, hatinya seperti teriris. Anak perempuannya kini menjadi satu-satunya harapan di rumah itu, dan bayangan 7 tahun berikutnya terus menghantui pikirannya. Suatu malam, Sinta berdiri di belakang rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Pak Wiryo yang hendak menutup pintu melihat siluet kecil di dekat sumur. "Sinta!" teriaknya. Ia berlari mendekat dan menarik tangan anaknya menjauh. "Ngapain kamu di sini?" Sinta menatap ayahnya dengan wajah bingung. "Ada suara yang manggil, Pak. Suara kakak Raka." Darah Pak Wiryo seolah berhenti mengalir. Ia memeluk anaknya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Ia sadar, makhluk di dalam sumur tidak hanya menunggu waktu. Ia juga mulai mengganggu. Penyesalan kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Pak Wiryo akhirnya memutuskan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan hitungan itu berjalan begitu saja. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semuanya. Walau harus kehilangan seluruh hartanya. Walau harus menghadapi apapun yang bersembunyi di dalam sumur tua itu. Karena ia tidak akan membiarkan anaknya yang tersisa menjadi korban berikutnya. Dan untuk pertama kalinya sejak 7 tahun lalu, ia benar-benar berniat melawan. Sejak malam ketika Sinta hampir mendekati sumur karena mendengar suara kakaknya, Pak Wiryo tidak lagi ragu bahwa semuanya harus dihentikan.
Ia tidak peduli lagi dengan kekayaan, tidak peduli dengan sawah tambahan atau mobil yang terparkir di depan rumah. Semua terasa tidak ada artinya jika harus dibayar dengan nyawa anaknya. Namun masalahnya satu, ia tidak tahu bagaimana cara memutus sesuatu yang tidak terlihat. Selama beberapa hari, ia mencoba mencari informasi secara diam-diam. Ia bertanya pada orang-orang tua di desa dengan cara tidak langsung, tentang cerita sumur tua, tentang tempat yang dipercaya memiliki penunggu. Sebagian hanya menggeleng, sebagian lagi memberi jawaban pelan. Dulu memang ada cerita, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Akhirnya seorang tetua desa menyarankan satu nama, seorang kiai yang tinggal di desa sebelah, sekitar 30 menit perjalanan dari Kalimanggis. Kiai itu dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan tak kasat mata. Nama itu seperti secercah harapan bagi Pak Wiryo. Tanpa banyak bicara pada Bu Rini, ia pergi pagi-pagi sekali menuju rumah sang kiai. Jalan desa masih basah oleh embun, pikirannya penuh kegelisahan. Rumah kiai itu sederhana, dindingnya dari kayu, halaman depannya bersih dan teduh oleh pohon mangga tua. Saat Pak Wiryo tiba, sang kiai sedang duduk di teras membaca kitab. Ia pria berusia sekitar 60 tahun, wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun tidak menghakimi. Pak Wiryo duduk bersila di hadapannya. Awalnya ia ragu untuk bercerita, namun semakin lama ia diam, semakin berat dadanya terasa. Akhirnya semua keluar, tentang malam perjanjian, tentang suara dari sumur, tentang koin emas, tentang kematian Raka, dan tentang hitungan 7 tahun yang terus berjalan. Kiai itu mendengarkan tanpa menyelah. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya semakin dalam. Setelah Pak Wiryo selesai, suasana menjadi hening beberapa saat. "Kau membuat perjanjian dengan makhluk yang bukan dari dunia kita," kata sang kiai pelan. Pak Wiryo menunduk. "Saya khilaf, Kiai. Kekayaan yang datang cepat hampir selalu ada harganya." Pak Wiryo menggenggam kedua tangannya. "Apa masih bisa diputus?" Kiai itu menghela napas panjang. "Bisa, tapi tidak mudah. Perjanjian seperti itu ibarat simpul. Kalau dipotong sembarangan, dampaknya bisa lebih buruk." Pak Wiryo menelan ludah. "Lalu bagaimana caranya?" "Sumur itu harus ditutup, bukan sekedar ditimbun. Harus dibersihkan dulu dengan doa dan niat sungguh-sungguh. Dan kau harus siap kehilangan semua yang kau dapat." Pak Wiryo tidak ragu. "Saya siap." Kiai itu menatapnya dalam. "Belum tentu kau siap dengan akibatnya." Perkataan itu membuat udara terasa lebih berat. Malam harinya, Kiai berjanji akan datang ke rumah Pak Wiryo untuk melihat langsung keadaan sumur. Sejak pulang dari sana, hati Pak Wiryo sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi semua ini. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Menjelang maghrib, Sinta tiba-tiba menangis histeris di ruang tengah. Airnya naik, teriaknya. Pak Wiryo dan Bu Rini berlari keluar rumah. Dari arah belakang terdengar suara air bergemuruh. Saat mereka sampai di sumur, pemandangan itu membuat darah Pak Wiryo terasa dingin. Air di dalam sumur bergerak cepat seperti mendidih, meski tidak ada panas. Permukaannya naik turun seperti napas besar. Angin berputar di sekeliling halaman, seolah makhluk di dalamnya mengetahui bahwa Pak Wiryo telah mencari bantuan. "Maafkan aku," bisik Pak Wiryo tanpa sadar. Tiba-tiba suara berat itu terdengar jelas. "Kau mencoba melawan." Pak Wiryo berdiri gemetar. Namun kali ini ia tidak mundur. "Aku tidak mau lagi." Air bergolak lebih keras. "Perjanjian tidak bisa dibatalkan begitu saja. Anakku sudah kau ambil," teriak Pak Wiryo. Suara itu tertawa pelan, tidak keras, tapi cukup untuk membuat tulang terasa ngilu. Hitungan belum selesai. Seketika air kembali tenang. Angin berhenti. Sumur itu kembali seperti biasa. Namun pesan itu jelas. Makhluk itu tidak akan diam. Malam semakin larut ketika Kiai akhirnya datang. Ia membawa beberapa kitab kecil dan botol berisi air yang sudah dibacakan doa. Begitu mendekati sumur, wajahnya berubah serius. "Ini bukan sekedar gangguan biasa," katanya pelan. Ia duduk di dekat bibir sumur dan mulai melantunkan doa. Suaranya tenang namun kuat. Udara di sekitar terasa bergetar halus. Beberapa menit pertama tidak terjadi apa-apa. Lalu permukaan air mulai bergetar. Kiai tidak berhenti. Doanya semakin keras. Angin berputar kembali. Pohon sawo bergoyang. Sinta memeluk ibunya ketakutan. Dari dalam sumur terdengar suara seperti desahan panjang. "Pergi." Namun Kiai tetap melanjutkan. Air dalam botol disiramkan ke dalam sumur. Tiba-tiba terdengar suara seperti jeritan yang sangat jauh. Tidak keras, tapi menusuk telinga.
Air sumur berputar liar selama beberapa detik, lalu perlahan tenang kembali. Kiai berdiri dengan napas berat. Ini belum selesai, katanya. Kita hanya memperingatkan. Pak Wiryo menatap sumur dengan wajah tegang. Besok malam Jumat Kliwon, kita mulai penutupan. Kau harus benar-benar siap. Pak Wiryo mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak 7 tahun lalu, ia merasa perlawanan benar-benar dimulai. Namun jauh di dasar sumur yang gelap itu, sesuatu masih bergerak. Dan makhluk itu tidak pernah berniat menyerah begitu saja. Sejak Kiai datang dan memastikan bahwa sumur tua itu memang menjadi penghubung perjanjian gelap, rumah Pak Wiryo tidak pernah benar-benar tenang. Hari terasa panjang. Langit sejak pagi sudah tampak kelabu, meski belum tentu akan hujan. Udara terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Bahkan ayam-ayam di halaman lebih sering diam, tidak seaktif biasanya. Pak Wiryo menyiapkan semua yang diminta Kiai. Batu, pasir, semen, dan papan kayu untuk menutup sementara. Beberapa warga yang masih peduli bersedia membantu, meski dengan wajah penuh keraguan. Desas-desus tentang sumur tua sudah menyebar semakin luas. Sebagian percaya, sebagian lagi menganggap itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Namun tidak ada yang berani mendekat terlalu lama ke belakang rumah. Sore menjelang maghrib, Kiai kembali datang. Kali ini ia membawa 2 santri muda untuk membantu membaca doa. Wajahnya terlihat lebih serius dibanding sebelumnya. Malam ini akan berat, katanya pelan pada Pak Wiryo. Kau jangan ragu, apapun yang terjadi, jangan hentikan niatmu. Pak Wiryo mengangguk, dadanya berdebar keras, tapi tekadnya sudah bulat. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit benar-benar gelap tanpa cahaya bulan. Awan menutupi seluruh permukaan langit. Angin mulai berputar pelan sejak pukul 8 malam. Di halaman belakang, lampu dipasang seadanya. Cahayanya redup dan berkedip karena angin. Sumur tua berdiri di tengah halaman seperti pusat perhatian. Lumut di bibirnya tampak lebih basah, lebih gelap. Kiai duduk bersila di depannya, santri di kanan dan kiri. Pak Wiryo dan beberapa warga berdiri sedikit menjauh. Doa mulai dilantunkan. Suara Kiai tenang dan dalam, menyatu dengan hembusan angin malam. Beberapa menit pertama tidak terjadi apa-apa, hanya suara doa dan gesekan daun pohon sawo. Namun ketika bacaan semakin kuat, air di dalam sumur mulai bergetar. Pak Wiryo melihatnya dengan jelas. Permukaan air bergerak membentuk lingkaran kecil. Lalu semakin cepat. Angin mendadak bertiup lebih kencang, lampu di halaman berkedip liar. Sinta yang berdiri di dekat ibunya mulai menangis pelan. Suara dari dalam sumur terdengar lagi. Kau melanggar. Nada suaranya tidak lagi sekadar dingin, tapi penuh tekanan. Kiai tidak berhenti membaca doa. Suaranya justru semakin lantang. Air di dalam sumur mendidih tanpa panas, uap tipis naik perlahan. Bau tanah basah bercampur anyir memenuhi udara. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti batu besar dijatuhkan ke dasar sumur. Dentuman keras menggema. Beberapa warga mundur ketakutan. Pak Wiryo hampir goyah, tapi ia teringat wajah Raka malam itu. Ia mengepalkan tangan. Saya tidak mau lagi, teriaknya ke arah sumur. Angin berputar seperti pusaran kecil di sekitar halaman. Debu dan daun kering berterbangan. Suara dari dalam sumur berubah menjadi seperti geraman panjang. Kau akan kehilangan segalanya. Pak Wiryo menjawab dengan suara parau. Tidak apa-apa. Kiai kemudian berdiri. Ia mengambil air doa dan menyiramkannya langsung ke dalam sumur. Begitu air itu menyentuh permukaan, jeritan terdengar jelas. Tidak hanya Pak Wiryo yang mendengar, tapi semua yang ada di sana. Jeritan itu seperti datang dari kedalaman tak terhingga. Air di dalam sumur melonjak naik hampir setengah meter, lalu jatuh kembali dengan keras. Lampu halaman padam sesaat. Kegelapan menyelimuti semuanya. Hanya suara doa yang terus terdengar. Beberapa detik yang terasa sangat lama akhirnya berlalu. Lampu kembali menyala. Air sumur kini tampak lebih tenang, meski bergetar halus. Kita mulai tutup, kata Kiai tegas. Para warga segera bergerak. Batu besar dijatuhkan ke dalam sumur, disusul pasir dan semen yang sudah disiapkan. Setiap batu yang masuk disertai bunyi gema dari dalam, kadang seperti benturan biasa, kadang seperti ada sesuatu yang menahannya. Saat semen mulai dituangkan,
Tanah di sekitar sumur sedikit bergetar. Sinta berteriak lagi. "Pak, ada yang keluar." Pak Wiryo menoleh cepat. Sekilas ia melihat bayangan hitam tipis seperti asap pekat naik dari dalam sumur, lalu menghilang tertiup angin. Kiai mempercepat bacaannya. Doa-doa terus mengalir tanpa henti. Semakin banyak semen dituang, batu demi batu mengisi lubang gelap itu. Suara dari dalam semakin lemah. Geraman berubah menjadi bisikan samar. Ini belum berakhir. Namun tak ada yang berhenti. Setelah hampir 1 jam, lubang sumur akhirnya tertutup sepenuhnya oleh campuran semen dan batu. Permukaannya diratakan hingga menjadi lantai keras. Doa terakhir dibacakan. Angin yang sejak tadi berputar perlahan mulai mereda. Daun-daun berhenti bergesekan. Udara terasa lebih ringan. Semua orang berdiri diam, mencoba memastikan bahwa semuanya benar-benar selesai. Pak Wiryo menatap permukaan semen yang masih basah. Sumur itu kini tak lagi terlihat seperti lubang gelap yang menganga. Hanya lantai datar biasa. Kiai mendekatinya. "Secara fisik sudah tertutup," katanya pelan. "Tapi dampaknya tidak langsung hilang. Bersiaplah." Pak Wiryo mengangguk. Wajahnya lelah, tapi ada sedikit kelegaan di sana. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia merasa berani melawan. Namun saat semua orang mulai masuk ke rumah, Pak Wiryo mendengar sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Dari bawah lapisan semen yang masih basah, terdengar suara sangat pelan. Bukan jeritan. Bukan geraman. Melainkan suara air menetes. Pelan. Teratur. Seperti hitungan yang belum sepenuhnya berhenti. Pak Wiryo menatap permukaan semen itu lama sekali. Ia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, atau memang perjanjian itu belum sepenuhnya berakhir. Malam setelah sumur tua ditutup, terasa berbeda. Tidak ada lagi suara gemericik air. Tidak ada bisikan yang memanggil nama Pak Wiryo. Angin pun bertiup biasa, tidak lagi berputar aneh seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Pak Wiryo bisa memejamkan mata tanpa mendengar suara dari belakang rumah. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Keesokan paginya, langit mendung pekat. Hujan turun deras tanpa jeda sejak subuh. Air mengenangi halaman depan dan mengalir hingga ke sawah. Awalnya Pak Wiryo tidak terlalu khawatir. Hujan adalah hal biasa di desa. Namun, hujan itu tidak berhenti hingga 2 hari 2 malam. Sawahnya terendam penuh. Tanaman padi yang hampir siap panen, rebah dan membusuk di dalam lumpur. Para pekerja tidak bisa berbuat apa-apa, selain menunggu air surut. Saat hujan akhirnya berhenti, kerugian sudah terjadi. Hasil panen yang selama ini selalu melimpah, kini nyaris gagal total. Pak Wiryo berdiri di tengah sawahnya dengan wajah kosong. Tanah yang dulu begitu subur, kini terlihat rusak dan penuh genangan. Pak Darto, tetangganya, mendekat pelan. Musim memang lagi jelek, Pak. Banyak yang gagal. Namun, dalam hati Pak Wiryo tahu, ini bukan sekedar musim buruk. Seminggu kemudian, kabar buruk datang lagi. Perusahaan yang membeli pasir dari tanahnya mengirim surat pemberitahuan bahwa kontrak kerjasama dihentikan. Proyek besar mereka ditunda tanpa kepastian. Pembayaran terakhir yang dijanjikan tidak cair. Uang yang ia harapkan untuk menutup biaya operasional justru tidak pernah masuk. Tabungan mulai terkuras. Belum selesai sampai di situ. Mobil bekas yang selama ini jarang bermasalah, tiba-tiba mogok di tengah jalan saat Bu Rini hendak ke pasar. Mesin rusak parah. Biaya perbaikannya cukup besar. Sementara itu, harga pupuk naik drastis. Pengeluaran semakin banyak. Pemasukan hampir tidak ada. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kondisi keuangan keluarga itu berubah drastis. Rumah yang dulu terasa megah, kini seperti bangunan kosong yang menyimpan kecemasan. Bu Rini mulai bertanya dengan nada khawatir. "Kenapa semua jadi begini, Pak?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia duduk lama di teras, memandangi halaman belakang yang kini rata tanpa sumur. Permukaan semen sudah mengering dan tampak seperti lantai biasa. Namun, setiap kali ia memandangnya, ada perasaan aneh di dadanya. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Malam-malam berikutnya, ia kembali terbangun. Bukan oleh suara air, melainkan oleh keheningan yang terlalu pekat. Ia sering merasa seperti ada tekanan di udara. Tidak terlihat,
tapi terasa. Suatu malam, ia bermimpi lagi. Ia berdiri di atas permukaan semen yang menutup sumur. Tiba-tiba, lantai itu retak perlahan. Dari celah kecil keluar air hitam yang merembes dan menyentuh kakinya. Suara yang dulu pernah ia dengar muncul kembali. Kau ingin bebas, tapi hutang tetap ada. Pak Wiryo terbangun dengan napas berat. Ia mulai menyadari bahwa penutupan sumur tidak menghapus jejak perjanjian begitu saja. Harga yang harus dibayar ternyata bukan hanya satu nyawa, melainkan runtuhnya semua yang ia bangun di atasnya. Beberapa minggu kemudian, sawah tambahan yang ia beli mulai bermasalah. Salah satu pemilik lama mengajukan gugatan karena merasa ada kesalahan dalam surat jual beli. Masalah hukum kecil yang awalnya dianggap sepele, berkembang menjadi panjang dan melelahkan. Biaya pengacara menguras sisa tabungan. Satu persatu aset mulai dijual. Perhiasan Burini, motor Raka yang dulu dibelikan dengan bangga, bahkan sebagian sawah warisan orang tuanya. Desa kembali berbisik. Dulu cepat sekali kayanya, sekarang cepat sekali jatuhnya. Pak Wiryo hanya diam mendengar kabar itu. Ia tidak marah lagi, tidak juga menyesal seperti sebelumnya. Ia hanya merasa kosong. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Sinta duduk di dekat bekas sumur sambil mengerjakan tugas sekolah. Pak Wiryo memanggilnya cepat. Jangan di situ. Sinta menoleh heran. Kan sudah ditutup, Pak. Pak Wiryo mendekat dan menarik kursinya menjauh. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi ia merasa tempat itu tetap menyimpan sesuatu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak penutupan, ia mendengar suara samar. Bukan gemericik air, melainkan seperti ketukan pelan dari bawah tanah. Tok, tok, tok. Ia membeku. Suara itu hanya terdengar 3 kali, lalu hilang. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya pikirannya yang terlalu lelah. Namun satu hal ia sadari, makhluk itu memang tidak lagi menuntut secara langsung. Tidak ada lagi ancaman terbuka. Namun dampaknya terasa jelas. Kekayaan yang datang dari perjanjian kini runtuh perlahan, seolah ditarik kembali satu persatu. Dan di balik semua itu, ada pelajaran pahit yang mulai ia pahami. Tidak ada jalan pintas yang benar-benar tanpa konsekuensi. Semakin cepat sesuatu datang, semakin cepat pula ia bisa pergi. Di akhir malam, Pak Wiryo duduk sendirian di teras. Ia menatap langit yang kini cerah. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia berdoa bukan untuk kekayaan, bukan untuk keberuntungan, melainkan hanya untuk keselamatan anak dan istrinya yang tersisa. Karena kini ia sadar, kehilangan harta jauh lebih ringan dibanding kehilangan keluarga. Dan jika semua ini adalah harga yang harus dibayar untuk menghentikan hitungan 7 tahunan itu, maka ia akan menerimanya. Meski harus kembali memulai dari nol. Namun jauh di bawah lapisan tanah yang mengeras, sesuatu masih terdiam, menunggu. Musim berganti tanpa banyak perubahan berarti dalam kehidupan Pak Wiryo. Sawahnya kini tak lagi seluas dulu. Sebagian sudah dijual untuk menutup utang dan biaya perkara tanah. Mobil sudah lama dilepas. Rumah yang dulu terasa megah kini kembali sunyi. Bukan karena kosong, tetapi karena tak ada lagi harapan berlebih di dalamnya. Namun di balik semua kerugian materi itu, ada sesuatu yang perlahan menggerogoti Pak Wiryo. Awalnya hanya pusing ringan, datang tiba-tiba saat ia berdiri terlalu lama atau ketika menatap terlalu lama ke arah belakang rumah. Ia mengira itu hanya kelelahan. Namun pusing itu semakin sering muncul, disertai rasa berat di tengkuk dan jantung berdebar tanpa sebab. Burini menyarankan periksa ke dokter. Hanya darah tinggi, kata dokter setelah memeriksa tekanan darahnya yang memang naik. Kurangi pikiran. Pikiran. Pak Wiryo hampir tersenyum pahit mendengar kata itu. Bagaimana mungkin ia tidak berpikir jika setiap hari hidupnya seperti berjalan di atas bayangan masa lalu. Beberapa minggu setelah pemeriksaan itu, kejadian aneh kembali terjadi. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di teras, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Padahal hari itu tidak hujan. Ia menoleh ke arah belakang rumah. Permukaan semen yang menutup sumur tampak retak tipis di salah satu sudutnya. Hanya garis kecil, tapi jelas terlihat. Pak Wiryo berdiri perlahan dan mendekat. Ia menyentuh retakan itu dengan ujung jari. Dingin, lebih dingin dari tanah di sekitarnya. Saat ia menarik tangannya,
terdengar suara sangat samar, seperti helaan napas panjang dari dalam tanah. Ia mundur selangkah. Sejak malam itu, tubuhnya semakin melemah. Ia sering merasa kakinya kebas, tangannya gemetar tanpa sebab. Pandangannya kadang buram selama beberapa detik. Sinta yang kini mulai beranjak remaja semakin sering memperhatikan ayahnya dengan cemas. "Pak, istirahat saja," katanya suatu sore. Pak Wiryo tersenyum tipis. Ia sadar, mungkin inilah harga yang belum selesai. Ia teringat kata-kata Kiai waktu itu. Dampaknya tidak langsung hilang, dan mungkin dampak itu kini berpindah ke tubuhnya. Suatu dini hari ia terbangun karena mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia berdiri lagi di atas permukaan semen yang menutup sumur. Kali ini retakan itu melebar. Air hitam perlahan merebes keluar, membentuk genangan kecil di kakinya. Suara yang dulu pernah ia dengar kembali terdengar. "Perjanjianmu telah terhenti, tapi jejaknya tinggal." Pak Wiryo mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa berat seperti tertanam. "Apalagi yang kau mau?" tanyanya dalam mimpi itu. "Tubuhmu pernah menerima yang bukan haknya." Air hitam itu naik perlahan hingga menyentuh dadanya. Pak Wiryo terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pagi harinya saat ia mencoba berdiri dari tempat tidur, kakinya tiba-tiba lemas, tubuhnya jatuh ke lantai. Burini berteriak panik. Ia dibawa ke rumah sakit kota dengan ambulans sederhana. Dokter mendiagnosisnya terkena stroke ringan. Bagian kiri tubuhnya melemah, bicara mulai cadel. "Harus banyak istirahat, terapi rutin," kata dokter. Biaya pengobatan kembali menjadi beban baru. Namun bagi Pak Wiryo, rasa sakit itu seperti jawaban atas pertanyaannya selama ini. Ia tidak lagi marah, tidak lagi menyalahkan makhluk di dalam sumur. Ia tahu semua berawal dari pilihannya sendiri. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan kursi roda sederhana. Ia duduk di teras, memadani halaman belakang dari kejauhan. Retakan di semen itu tidak lagi bertambah. Tidak ada suara, tidak ada gangguan pada Sinta. Itu yang membuatnya sedikit lega. Suatu sore, Kiai datang menjenguk. Ia duduk di samping Pak Wiryo dan memandang ke arah bekas sumur. "Sudah tenang sekarang," kata Kiai pelan. Pak Wiryo mengangguk lemah. "Saya yang belum selesai, Kiai." Kiai tersenyum tipis. "Setiap perbuatan meninggalkan bekas, tapi kau sudah menghentikan rantainya. Itu yang penting." Pak Wiryo menatap anaknya yang sedang menyapu halaman. "Dia aman?" tanyanya pelan. "Selama tidak ada lagi keserakahan, insya Allah aman." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Pak Wiryo tidur tanpa mimpi tentang sumur. Tubuhnya memang tidak kembali seperti dulu. Separuh tenaganya hilang, uang hampir habis, sawah tinggal sedikit. Namun rumah itu terasa lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan di udara. Tidak ada lagi suara yang memanggil dari bawah tanah. Seolah makhluk itu benar-benar pergi. Atau mungkin hanya menunggu di tempat lain. Beberapa bulan kemudian, kondisi Pak Wiryo semakin melemah. Stroke kedua datang tanpa banyak peringatan. Kali ini lebih berat. Ia tidak lagi bisa berbicara jelas. Namun sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia menggenggam tangan Burini dan Sinta. Air matanya mengalir pelan. Ia tidak bisa mengucapkan banyak kata, tapi tatapannya jelas menyimpan satu pesan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan ketika napasnya berhenti pada suatu subuh yang sunyi, tidak ada suara gemericik air. Tidak ada angin berputar. Hanya keheningan biasa seperti kematian pada umumnya. Bekas sumur di belakang rumah tetap tertutup. Retakan kecil itu perlahan tertutup oleh debu dan waktu. Namun bagi keluarga yang ditinggalkan, kisah itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Karena mereka tahu, pernah ada masa ketika kekayaan datang terlalu cepat dan hampir merenggut semuanya. Malam itu, langit Cikarang seperti ditutup kain hitam pekat. Tak ada bintang, tak ada angin, hanya sunyi yang terasa berat, seolah udara sendiri enggan bergerak. Kos milik Pak Hadi berdiri diam di tengah gang sempit yang lampunya mulai redup satu persatu. Bangunan 3 lantai itu terlihat biasa dari luar. Catnya masih rapi, pagar besinya terkunci. Namun di dalamnya, sesuatu sedang menunggu. Sejak kematian Denny, suasana kos berubah total. Penghuni banyak yang pindah diam-diam, kamar kosong semakin banyak. Lantai 3 kini hanya dihuni 1 orang, Raka. Raka belum pindah, bukan karena berani, tapi karena dia ingin tahu. Ia merasa semua kejadian ini bukan kebetulan, dan malam itu ia memutuskan untuk membongkar rahasia terakhir. Jam menunjukkan pukul 1.13. Raka berdiri di depan kamar nomor 13, kamar yang sejak awal tidak pernah benar-benar ditempati, tapi selalu terkunci dari dalam. Kamar yang sering terdengar suara langkah, suara tangisan, dan bisikan lirih menyebut nama-nama. Denny, Bimo, Rudi, dan sekarang Raka. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Anehnya, malam ini pintu itu tidak terkunci. Perlahan ia mendorongnya. Krek-krek.
Bau anyir langsung menyergap, bau besi, bau lembab, bau darah lama yang tak pernah benar-benar hilang. Lampu kamar menyala sendiri. Di tengah ruangan ada lingkaran hitam di lantai, bekas sesuatu yang pernah digambar, lalu dihapus terburu-buru, namun bekasnya masih terlihat jelas. Dan di sudut kamar, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaun putihnya kusam dan basah seperti baru keluar dari sumur. Kakinya tidak menyentuh lantai. Perlahan, kepalanya terangkat. Wajahnya pucat. Matanya kosong, bibirnya hitam mengering. Itu bukan wajah asing. Itu wajah yang sama seperti yang pernah dilihat Raka di CCTV lama kantor Pak Hadi. Wajah seorang wanita yang kabarnya menghilang bertahun-tahun lalu. Namanya Sari. Konon ia adalah istri pertama Pak Hadi. Dan konon ia tidak mati karena sakit seperti yang diceritakan. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang Raka. Ia menoleh. Pak Hadi berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti pria ramah yang biasa menyapa penghuni kos. Matanya cekung, kulitnya pucat keabu-abuan, senyumnya kaku dan terlalu lebar. "Kamu tidak seharusnya masuk ke sini," ucapnya pelan. Raka mundur selangkah. "Semua ini benar ya, Pak? Kos ini tumbal." Pak Hadi tertawa kecil, tawa yang tak terdengar manusiawi. "Dunia ini keras, Kak. Kalau mau cepat kaya, harus ada yang dikorbankan." Sosok Sari melayang pertahan mendekat ke arah Pak Hadi. Tapi perjanjiannya belum selesai. Bisik suara perempuan itu serak dan berlapis. Pak Hadi mendadak pucat. "Aku sudah kasih banyak," teriaknya panik. "Sudah empat nyawa." Ruangan tiba-tiba bergetar, lampu berkedip cepat. Suara jeritan terdengar bersahut-sahutan dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. 4 bayangan muncul di belakang Sari. Bimo, Denny, Rudi, dan satu lagi, pria tak dikenal. Wajah mereka rusak, mata mereka kosong. "Kami belum selesai." Suara itu menggema bersamaan. Pak Hadi terjatuh ke lantai, merangkak mundur. "Perjanjiannya 5," bisik Sari. Raka terdiam. 5. Berarti, iya. Pak Hadi menoleh ke arah Raka dengan mata penuh ketakutan. "Kak, tolong. Kamu pergi. Cepat." Tapi sudah terlambat. Tangan hitam panjang muncul dari lantai, melilit kaki Pak Hadi. Ia berteriak histeris saat tubuhnya ditarik ke tengah lingkaran hitam. Sari menunduk tepat di atas wajahnya. "Janji adalah hutang," bisiknya. Jeritan Pak Hadi menggema memecah malam. Lalu, sunyi. Lampu mati total. Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Kamar kosong. Tak ada Pak Hadi. Tak ada Sari. Tak ada bayangan. Hanya Raka yang berdiri gemetar di tengah ruangan. Di lantai, lingkaran hitam itu kini hilang. Bersih. Seolah tak pernah ada apa-apa. Keesokan paginya, warga dikejutkan kabar hilangnya Pak Hadi. Polisi datang. Garis kuning dipasang. Kos itu disegel. Tak ada tanda perlawanan. Tak ada darah. Tak ada mayat. Kasusnya menjadi misteri. Beberapa bulan kemudian, bangunan kos itu dijual murah. Pemilik baru merenovasi total. Cat baru. Lampu baru. Semua terlihat segar dan bersih. Orang-orang mulai lupa. Raka pindah kota. Ia mencoba menjalani hidup normal. Namun setiap malam, tepat pukul 1.13, ponselnya selalu bergetar. Notifikasi tanpa nama pengirim. Hanya satu pesan. Perjanjiannya belum selesai. Dan suatu malam,
Saat ia terbangun karena mimpi buruk, ia melihat sesuatu di sudut kamar barunya. Bayangan perempuan berambut panjang berdiri diam, menatapnya. Raka sadar, tumbal kelima mungkin sudah diambil. Tapi perjanjian itu tidak terikat pada satu tempat. Ia terikat pada orang yang tahu. Lampu kamarnya mati mendadak. Dan dalam kegelapan itu, terdengar bisikan terakhir. Masih ada hutang. Sumur itu kini ditutup dengan beton tebal. Tak ada lagi suara timba. Tak ada lagi orang yang datang diam-diam tengah malam. Namun warga sekitar tahu, air di bawah tanah itu masih ada. Dan sesuatu di dalamnya masih menunggu. Karena pesugihan bukan hanya soal kekayaan. Ia adalah perjanjian. Dan perjanjian tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk ditagih. Jika suatu hari kamu melihat sumur tua yang airnya terlalu tenang, terlalu dalam, terlalu sunyi, jangan coba-coba menatap terlalu lama. Karena mungkin yang kamu lihat bukan hanya bayanganmu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Ingat, tidak semua sumur memberi kehidupan. Sebagian menyimpan sesuatu yang tak pernah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.